Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 22021140 294. Saat ini saya mengajar di MTS Ma'arif Pajari Supring Sewu Lampung. Hari ini Jumat 25 Agustus 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 8 dengan tema adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru, dengan subtema 1, adab seorang muslim terhadap orang tua. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya Bun. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, kelas 8A dalam keadaan Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Istaidu ikra'u bidu'a wa ini salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan berkah dari doa tadi, belajar kita hari ini dipermudah oleh Allah. Amin. Belajar anak-anakku semua bisa merasuk ke dalam otak, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih. Selanjutnya silakan berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, bukan 17 lagi. Sekarang kan sudah tanggal 25. Masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Mari kita menyanyikan lagu wajib 17 Agustus. Bisa? Bisa. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Ini budaya Indonesia yang luar biasa. Baiklah, sebelum belajar dimulai, saya akan mengecek kehadiran kelas 8A. Hari ini apakah hadir semua atau
atau tidak? Alicia, Ardiansyah, Hadir. Cikal, Dea, Waidatun, Hafiz. Kenapa sakit? Ada suratnya? Oke. Ike, Kesha, Lailatul Rahmah, Muhammad Idam, Hadir. Sahal, Yusuf, Taufik, Mahardika, Hadir. Nasya Allah, Nabila, Nando, Revan, Hadir. Suci, Caca. Oke, terima kasih. Ada yang belum di absen? Siapa? Oh iya, Vanessa itu terakhirnya V, jadi terakhir sendiri ya. Vanessa hadir. Alhamdulillah. Hari ini satu teman kita yang gak hadir, Hafiz, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Yang lainnya pun jaga kesehatan. Dengan cara apa? Pola makan yang teratur, yang makan makanan yang sehat. Kemudian hadirkan dalam jiwa kita jiwa semangat. Coba saya tes, masih semangat nggak nih yang hadir? Tepuk semangat. Luar biasa. Kelas 8A memang luar biasa. Oke. Tadi semangatnya sudah luar biasa nih. Tapi ingatannya masih luar biasa enggak nih? Masih ingat enggak materi minggu lalu? Masih. Kalau masih tentang apa? Akhlak. Contohnya apa yang sudah dibahas? Putus asa. Iya, apa lagi? Tamak itu apa sih? Apa? Serakah. Iya, luar biasa masih ingat. Oke, hebat, luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan materi untuk minggu ini. Materi kita adalah apa? Iya, tapi untuk minggu ini yang akan kita bahas adalah adab seorang muslim terhadap orang tua. Terhadap gurunya nanti kita utamakan terhadap orang tua dulu materi kita. Sebelum mulai ke materi, sedikit saya mau bertanya, kenapa sih adab seorang muslim terhadap orang tua itu penting? Kenapa? Karena ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Karena ridho Allah terdapat dalam ridho Orang tua. Boleh. Ada lagi? Apa lagi? Hah? Orang yang melahirkan kita. Karena orang tua yang melahirkan kita. Boleh, ibu, itu artinya ya. Ada lagi, tambahan lagi. Apa, Evan? Karena murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Oh iya, boleh. Murkanya orang tua itu murkanya Allah. Sekarang saya mau tanya nih, ada nggak nih di sini yang suka mau main tapi sudah dilarang sama orang tuanya tetap kabur main? Ada nggak? Ada. Hati-hati tuh kata Revan, murkanya orang tua, murkanya Allah. Orang tua sampai marah gara-gara izin, nggak dikasih izin tetap pergi saja. Hati-hati itu ya. Oke, baik. Silakan disimak video berikut ini. Setelah nanti tidak hanya melihat saja, kalian lihat kisahnya dan mengidentifikasi apa yang terjadi dalam kisah tersebut. Oke? Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, ada saja. Mengetahui beratnya penderitaan Alqamah, salah seorang sahabat yang lain bergegas menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah,
sang sahabat menceritakan penderitaan Alqamah yang tengah menghadapi sakaratul mautnya. Nabi pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ibu? Sahabat pun menjelaskan bahwa Alqamah masih memiliki ibu yang sudah tua. Lalu, apa kata Nabi, Pak? Mengetahui Alqamah masih memiliki ibu, Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat itu untuk memanggilnya dan menghadap Nabi. Wahai adikku, saat ini putramu Alqamah sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alqamah. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alqamah sangat menyedihkan. Dia tengah sekarang. Apakah tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana dia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astagfirullahaladzim. Aku tidak peduli. Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alqamah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Wahai Ibu Alqamah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alqamah. Anak itu sudah menyakiti hatiku. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alqamah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya, sementara aku ibunya diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqamah putraku, bagaimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, Bu, aku kemarin membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya, apa itu, Nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih banyak, putraku. Baju indah ini pasti mahal sekali harganya. Iya, Bu. Tapi maaf, Bu, saya keliru. Baju untuk Ibu bukan itu, Bu. Tapi yang ini, Bu. Ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku, Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Alqamah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf, Bu. Kue ini pesanan istriku. Tapi Bagaimana kalau Ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa, Bu. terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alqamah. Ini ada surat dari ibumu. Alqamah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kamu bantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi, begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirian, wahai ibu Alqamah? Aku tidak sudi
Iya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Bagaimana wahai? Kami akan berangkat membakar. Apakah kau mau ikut menyaksikannya? Ah, Ayo kita pergi apa? Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah. saksikanlah ya Allah yang di langit dan Rasul yang di bumi serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridhoi dan memaafkan Alkoba. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari hasil melihat video tadi, siapa yang bisa mengidentifikasi apa yang terjadi di sana? Saya Oke, silakan jika dari video tersebut bisa kita lihat marahnya seorang ibu terhadap anaknya. marahnya seorang ibu terhadap anaknya, boleh. Apalagi? Saya Bu, Oke, Suci. sikap durhaka Alkomah terhadap ibunya. Sikap durhaka Alkomah terhadap ibunya. Ada lagi? Saya nih, Oke, ke. sikap Alkomah yang mendahulukan istrinya dibanding ibunya. Baik, kasih tepuk tangan buat Kak Suci. Nah, dari hasil identifikasi tadi, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian, bahwasanya ada seorang ibu yang marah atas sikap. Iya, kemudian tadi kata Suci, apa Ci? Sikap durhaka Alkomah kepada Oh ibunya. iya, Alkomah yang durhaka. Kenapa durhaka? Dijawab sama Ike tadi. Karena mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Baik. Dari hasil video tadi, kemudian silahkan nanti dibuka LKS-nya. Nanti ketika sudah saya bagi kelompok ya. Di sini saya punya pertanyaan yang ada di dalam sini. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 untuk didiskusikan. Lalu di sini pun ada untuk pertanyaan kelompok 2, berbeda lagi pertanyaannya. Kemudian di sini ada pertanyaan untuk kelompok 3. Kelompok ini akan saya acak. Jadi belum tentu yang sekarang duduknya berdampingan ini akan satu kelompok, ya. Di sini ada angka yang akan saya kocok, siapapun yang dapat angka 1 berarti dia berada di kelompok 1. Kelompok 1 akan saya tentukan tempatnya ada di sini. Ini untuk kelompok 1. Di sini ada dalamnya ada pertanyaan ya. Maaf. Kemudian ini untuk pertanyaan kelompok 2, tetapi belum tentu yang duduk di situ adalah kelompok 1 dan 2 ya. Kemudian ini pertanyaan untuk kelompok 3. Silahkan berurutan dari sini deh, dari yang gantung-gantung dan soleh ini. Silahkan ambil nomornya. Kalau kalian dapat angka 1 berarti silahkan menuju kursi 1. Kalau ada di angka 2 berarti yo nyambung ke berikutnya. Sesuaikan. Ada yang berubah tempatnya? Ada. Ada yang pindah posisinya? Ada. Ya, silakan diambil
Silakan mulai berdiskusi. Yo, jika ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Oke, kelompok satu, apa tadi pertanyaannya? Ayo, dibaca coba pertanyaannya apa itu? Karena setiap kelompok beda nih pertanyaannya. Sebutkan bentuk-bentuk adab terhadap orang tua. Sebutkan bentuk-bentuk adab terhadap orang tua. Bisa dimengerti dengan pertanyaannya? Bisa. Oke, silakan didiskusikan. Kelompok dua, apa pertanyaannya? Sebutkan beberapa dampak positif berbakti kepada orang tua. Sebutkan beberapa dampak positif terhadap orang berbakti kepada orang tua. Bisa dimengerti pertanyaannya? Oke, yang ditanya kelompok sini kan soalnya untuk kelompok sini. Kelompok tiga, apa pertanyaannya? Sebutkan beberapa dampak negatif durhaka terhadap orang tua. Dampak negatif durhaka terhadap orang tua. Silahkan, bisa dimengerti? Bisa. Silahkan dikerjakan sesuai pertanyaan kelompok masing-masing, didiskusikan. Sulit nggak? Bisa jawabnya? Oh, tambah lagi, jangan cuma 3, tambah lagi. Tambah 3 tuh, tambahin lagi. Iya, sebanyak-banyaknya, semakin banyak nilainya nanti semakin bagus. Lumayan apa? Lumayan susah. Lanjutin, lebih banyak lagi ya. Baru dapat berapa, Pan? 1 dari tadi. Ayo, dari sini banyak lagi didiskusikan lagi. Itu kan ada buku cetaknya, bisa dapat dari situ, bisa dari pengalaman kalian pernah ngaji tentang materi durhaka terhadap orang tua, juga bisa apa dampak negatif durhaka tadi ya? Ya. Tadi termasuknya hal common itu kan? Nah, itu masuk ceritanya. Ayo, nanti hasilnya didiskusikan dari masing-masing, didiskusikan lagi dengan kawannya. Coba kelompok 3 selesai belum? Kelompok 3 sudah, kelompok 2? Satu? Sudah. Oh, ternyata sudah selesai semua. Yakin nih, sudah maksimal nih jawabannya? Baik, kalau sudah maksimal, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mau dimulai dari kelompok mana dulu nih? Boleh deh. Kelompok 1, silakan. Bentuk-bentuk adab terhadap orang tua yaitu selalu membantu orang tua, bertutur kata dan berperilaku baik, mencintai dan sayang kepada orang tua, menghormati orang tua, merawat mereka di hari tua dan menyayangi mereka dengan tulus, menanggung dan menafkahi orang tua. Oke deh, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Lumayan bagus. Kelompok 2. Hasil diskusi dari kelompok 2, dampak positif berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Berbakti kepada orang tua dapat memasukkan kita ke surga oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan dong. Dan kelompok terakhir nih, apa hasilnya nih? Dampak negatif durhaka kepada orang tua adalah seseorang Yang lain dengarkan. yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Tidak hanya mendapatkan dosa besar, ia juga akan mendapatkan laknat dari Allah selamanya. Nauzubillah min Dzalik.
1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi dari presentasi kawannya? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Revan. saya mau kasih pertanyaan ke kelompok 2. Tuh, kelompok 2 siap-siap. Cari jawabannya. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan kesulitan? Itu apa? Apa yang dimaksud dengan menghilangkan kesulitan? Berkaitan dengan tadi dampak positif berbakti kepada orang tua. Tadi dari kelompok 2 ada kalimat menghilangkan kesulitan. Nah, yang dimaksud tuh gimana? Sulit tidur, sulit makan, ya Revan ya? Oh iya. Silakan kelompok 2 mungkin sudah ada yang bisa menjawab atau mau didiskusikan dulu, monggo. Oh nih, nah keren tuh Nando langsung jawab. Yang dimaksud menghilangkan kesulitan adalah contohnya kita sebagai pelajar kita akan dimudahkan dalam belajar atau menuntut ilmu karena sikap berbakti kepada orang tua. Tuh, menghilangkan kesulitan yang dimaksud oleh Nando dicontohkan kita sebagai pelajar supaya kita digampangkan atau tidak sulit dalam menerima ilmu. Salah satu caranya adalah berbakti dengan orang tua. Luar biasa. Yang luar biasa, yang menjawab pun jauh luar biasa. Dari hasil presentasi, hasil diskusi kalian tadi, kemudian melihat video, kemudian dari pertanyaan yang disampaikan oleh kawan kalian, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan di sini, bahwasanya ada terhadap orang tua itu mencintai dan sayang kepada orang tua. Namanya mencintai sama sayang itu sudah kira-kira kalau kita melawan atau kita membentak orang tua itu bentuk mencintai tidak? Tidak. Ingat ya. Kemudian mentaati keduanya, menanggung dan menafkahi orang tua. Nah, ini menanggung dan menafkahi orang tua ini kita lakukan bukan saat sekarang masih belajar. Nanti kelak dewasa ketika kalian sudah punya penghasilan, maka ketika orang tua kalian sudah lemah, artinya sudah tidak bisa bekerja lagi, maka kalian yang wajib menafkahi. Kemudian menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua dengan perbuatan dan ucapan. Ini siapa yang masih sering kalau ketika dengan orang tuanya masih menjawabnya dengan gak sopan, bahkan dijelaskan dalam Al-Quran kita menjawab ibu atau orang tua kita dengan kalimat saja sudah dosa. Baru ayo, siapa yang lebih dari itu? Apa sih mak, capek, ada nggak? Ada. Orangnya ada di sini? Ada. Masya Allah, ya Allah, astagfirullah. Mudah-mudahan setelah belajar hari ini sudah tidak ada lagi anak kelas 8A yang masih melawan dengan orang tua. Kemudian selanjutnya tidak memanggil orang tua dengan namanya.
hal yang sangat dalam. Iya nggak sih? Ya. Luar biasa. Baik, anak-anak semua, pembelajaran hari ini dari video, dari diskusi, dari lagu bisa kita banyak petik arti dari seorang orang tua. Silakan kalian buka halaman 16. Di situ ada hanya 5 pertanyaan. Ya, berkaitan dengan materi hari ini. Silakan kalian kerjakan. Masih dengan kelompok, dikerjakan masing-masing. Kemudian bantu kawan ketika tidak mengerti, jangan dibantu menjawab, tapi dibantu untuk memahami. Silakan dikerjakan 5 soal yang ada. Itu jawabannya sangat singkat. Silakan dikerjakan. Ada yang nggak mengerti silakan boleh ditanya dengan kawan sebelahnya. Kalau tidak mengerti pertanyaannya, kawannya nggak paham boleh ditanyakan dengan ibu. Selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpul di meja depan sini. Dikumpulkan di meja biar nggak semuanya maju. Boleh apa namanya, perwakilan dari kelompoknya. Mudah soalnya? Mudah karena kita tadi sudah memahami materi yang sudah dibahas. Sulit ketika kita malas untuk belajar atau menyimak ya. Oke, di sini Ibu sudah memberikan nilai ke masing-masing kelompok. Nanti silakan dibuka kalian tuh dapatnya bintangnya berapa. Kelompok berapa? 1. Benar ya, ini kelompok 1. Coba kamu buka, itu kelompok 1 buka. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sesuai bintangnya. Ya. Ada berapa bintang yang ada di nilai kalian? Coba untuk kelompok 3 dulu, berapa bintangnya? 3. Kelompok 2 ada berapa bintangnya? 3. Alhamdulillah. Kelompok 1? 4. Itu artinya kelompok lain nanti lebih semangat lagi ya. Perbanyak lagi. Kalau tadi kelompok 1 kenapa bintangnya lebih banyak? Karena jawaban mereka jauh lebih banyak. Ya. Oke, bisa dimengerti ya? Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang adab seorang muslim terhadap orang tua. Harapan Ibu selesai belajar hari ini tidak begitu saja, tapi silahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama orang tua kita yang mungkin tinggalnya sama mbahnya ya, orang tuanya itu ya mbahnya, yang sama kedua orang tuanya ya orang tuanya. Kemudian untuk minggu depan materi kita adalah adab terhadap guru. Ya, tadi di judul pertama kita adalah adab terhadap orang tua dan guru. Hari ini adab terhadap orang tua, minggu depan adalah adab seorang muslim terhadap guru. Baik, silakan rapikan buku kalian. Ketua untuk menyiapkan kawannya berdoa. Istaizu wa ihsani salasa. Dunia
belajar dengan baik, dengan konsentrasi, dengan tenang. Saya akhiri. Wallahumma biqil. Wassalamualaikum.